Amsal 3 ayat 11 sampai 18. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, janganlah menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Didikan Tuhan itu adalah ajaran, nasihat, bahkan teguran. Didikan Tuhan itu adalah ajaran Tuhan, nasihat Tuhan, bahkan teguran Tuhan. Supaya kita bijaksana, supaya kita tahu kebenaran, supaya kita memilih kebenaran, supaya kita tinggal dalam kebenaran, supaya kita kembali ke jalan kebenaran ketika kita mulai tersesat, ketika kita mulai menyimpang. Dan itu kita peroleh dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajari, menegur, meletakkan orang di atas dasar kebenaran, menuntun kehidupan manusia di jalan yang benar, menegur kita ketika kita mulai salah, menyimpang. Dan didikan Tuhan itu bisa kita peroleh lewat Alkitab, lewat firman Tuhan, mengajari kita, menasehati kita, membimbing kita, bahkan menegur kita. Dan itu juga bisa kita terima dari hamba-hamba Tuhan, lewat khotbah, lewat firman yang disampaikan, bahkan lewat siapapun Tuhan bisa pakai untuk mendidik kita. Tuhan bisa arahkan kita untuk melihat lingkungan di sekitar kita, alam di sekitar kita, melihat ciptaan Tuhan. Tuhan bisa pakai itu untuk mendidik kita, memberi kita hikmat, supaya kita memahami bahwa itu semua diciptakan oleh suatu pribadi yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta ini. Lewat keadaan di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, alam di sekitar kita, kita bisa dididik oleh Tuhan untuk mengenal kebenaran, untuk mengenal Dia. Bahkan anak kecil juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita, bisa. Anak kecil bisa dipakai untuk menegur kita, yang kadang kita anggap tidak berarti, bisa menegur kita. Karena kebaikan Tuhan oleh rohnya itu bisa menyadarkan kita, memberi roh insaf. Dia menegur kita dengan berbagai cara. Dan dia juga memberikan kita hikmat, suatu kesadaran bahwa
Ini nasihat Tuhan. Ini dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Firman Tuhan penting bagi kita setiap hari, menuntun jalan kita. Menuntun jalan kita, sebab di dalam diri kita sudah ada pribadi yang berdosa. Kita telah berdosa, dan semata-mata keinginan kita adalah melakukan dosa. Oleh sebab itu, ketika tubuh ini, hidup ini, hari demi hari menjalani kehidupan, kita juga butuh firman sehari-hari untuk menuntun kita supaya hidup secara benar, membawa jiwa, membawa tubuh kita menyatu sepakat dengan roh kita dalam pimpinan Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga ada firman dikatakan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara di dalam kasih karunia Allah, dalam pimpinan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia mengajar, menegur, mendidik kita. Dia sangat mengasihi kita, supaya kita berhasil dan beruntung, supaya kita selamat, supaya kita terluput dari kehancuran, dari kebinasaan, dari kegagalan, sakit, penyakit. Tuhan itu baik, sehingga Dia menghendaki supaya kita beroleh kebaikan, bukan beroleh malapetaka, kehancuran, tapi supaya kita beroleh kebaikan demi kebaikan. Dia menuntun hidup kita di jalan yang tepat dan benar, dan firman-Nya menuntun kita di jalan yang benar itu oleh Roh Kudus-Nya yang memimpin kita. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ketika kita dipimpin Allah, kita dikaruniakan kepandaian. Orang-orang pilihan, bangsa pilihan Allah, bangsa Israel, beroleh hikmat melebihi bangsa-bangsa lain, beroleh kepandaian melebihi bangsa-bangsa lain. Mereka raja dalam bidang teknologi, dalam bidang kepintaran, kecerdasan. Dan hasil dari kecanggihan teknologi mereka, hasil dari hikmat, kepandaian, kepintaran mereka, ada kesejahteraan bagi umat manusia. Banyak kemudahan kita peroleh. Mereka menciptakan Facebook, Google, YouTube, mesin. Mereka membuat obat-obatan. Banyak hal mereka lakukan. Itu karena apa? Di seluruh bangsa-bangsa mereka dipilih Allah, dan Allah menyertai mereka. Supaya apa? Supaya lewat mereka kita semua diberkati. Lewat bangsa Yahudi, bangsa Israel, kita semua diberkati. Sebagai contoh, Mark Zuckerberg menemukan Facebook. Lewat Facebook ini kita bisa menggapai dunia dimanapun. Teman-teman kita, saudara-saudara kita memberitakan kebaikan bisa lewat Facebook. Salah satu contoh. Keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, dan segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang beroleh hikmat, kebijaksanaan, sebab dia mengasihi Tuhan, menerima didikan, menerima ajaran dari Tuhan. Berbahagialah dia yang tetap ada di dalam Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, ikut dalam didikan pengajaran Tuhan. Dia akan menjadi berkat bagi bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.